Ya, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado dan seperti janji kami tadi bahwa kami akan menghadirkan segmen perbincangan di pagi hari ini. Dan pagi ini sudah bersama saya di studio Kompas TV Manado, dua orang narasumber yang nanti akan berdiskusi atau akan membahas topik yang tentu saja relate dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini, yakni bagaimana implikasi dari revisi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 dengan digital lifestyle. Nah, untuk membahas topik kita di pagi hari ini sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Manado. Yang pertama, Pak Odi Kaunang, pengamat teknologi digital. Selamat pagi Pak Odi. Apa kabar pagi ini? Baik, luar biasa. Dan di samping Pak Odi, Pak Stephen Foges sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Selamat pagi Pak Stephen. Selamat pagi Hana. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya, sehat. Baik Pak Odi, Pak Stephen, topik kita bagaimana implikasi dari revisi UU ITE tahun 2024 ini. Ini sudah terjadi dua kali perubahan ya, dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 mengenai ITE ini, dan terakhir perubahannya telah disetujui dan akhirnya menjadi UU ITE nomor 1 tahun 2024. Nah, berbicara tentang UU ITE, saya ke Pak Odi dulu. Ini sangat relevan dengan teknologi karena sekarang kita hidup di era digital. Ini kalau kita tanya seberapa penting, pasti jawabannya penting sekali Pak Odi ya. Tapi harus kita ketahui, ini bagaimana sebenarnya undang-undang ini mengatur kehidupan digital kita Pak Odi. Silakan. Terima kasih. Jadi dari dokumen yang dibaca, ya, dimulai dengan menimbang antara lain penting dimulai dengan ruang digital Indonesia itu supaya aman, sehat, produktif, inovatif dan positif yang lain. Itu kalau membaca dokumen itu menimbang itu paling atas. Jadi memang pemerintah merasa perlu dan penting untuk supaya ruang digital di Indonesia itu sehat. Sehingga saya melihat bahwa ini upaya yang positif, progresif lagi dari pemerintah supaya dalam upaya melindungi semua pemakai internet, teknologi informasi digital itu sendiri yang berjurisdiksi Indonesia. Hanya saja memang sama kita ketahui bahwa sinyal internet itu pada hakikatnya lintas yurisdiksi hukum. Jadi ambil contoh ya, servernya Google itu tidak ada di yurisdiksi Indonesia, itu entah ada di mana itu. Tetapi paling tidak dapat digambarkan ada upaya yang kuat dan positif sehingga undang-undang ini direvisi dan dihadirkan kembali dalam semangat untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Betul. Jadi teknologi dilihat sebagai alat bantu utama, tetapi dampak terhadap masyarakat Indonesia itulah yang diupayakan untuk sehat dan semua positif. Sekali lagi bahwa sinyal internet itu memang lintas area, lintas yurisdiksi, apalagi Hana kalau mau dihubungkan dengan isu yang lagi hangat sekarang tentang keberadaan internet yang cepat, yang difasilitasi oleh Starlink. Nah, ini betul-betul memberi notifikasi bagi kita semua bahwa teknologi sebenarnya itu lintas, sinyal internet itu lintas yurisdiksi, tetapi kita harus tetap alert untuk kepentingan Indonesia. Saya rasa dalam hubungan pertanyaan Hana, itulah teknologi itu hadir, itulah undang-undang hadir, di mana undang-undang ini coba mengakomodasi kepentingan masyarakat dan kepentingan kemajuan teknologi itu sendiri. Berkaitan dengan teknologi, sebenarnya ini luas sekali ya Pak Odi ya. Kalau topik kita pagi hari ini memang lebih memfokuskan pada digital lifestyle. Ya, ini mencakup juga dengan baik itu transaksi elektronik ataupun juga berbagai aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan melalui digital. Di dalamnya juga ada sosial media dan sebagainya. Itu mungkin yang akan kita diskusikan bersama pagi ini ya, Pak Odi dan Pak Stephen. Nah, Pak Odi tadi sudah menjelaskan. Saya akan bertanya ke Pak Odi mengenai lintas ini sinyal ya Pak Odi. Ini berarti kan bukan hanya di Indonesia ya.
ini juga pasti sampai ke luar negeri. Tetapi untuk hukumnya ini memang masih di wilayah Indonesia. Nah itu nanti seperti apa Pak Odi? Ya itu tinjauan hukumnya, baiklah itu kita dengar nanti dari Stephen bagaimana implikasinya. Tetapi saya merasa diri bahwa pertanyaan ini harus menjadi alert bersama, bahwa dengan begitu ada kebutuhan baru, kebutuhan supaya walaupun itu hanya di yurisdiksi Indonesia, tetapi setiap warga negara yang keluar negeri misalnya, jangan mentang-mentang ada di Amerika atau ada di Papua atau di negara tetangga lantas seenaknya men-broadcast informasi yang konsumennya di Indonesia. Ini juga itu harus dinotifikasi bahwa ini yurisdiksi Indonesia di area, tetapi warga negara yang ada di sana, warga negara Indonesia, ya harus hati-hati, jangan seenaknya. Dan catatan yang berikut, barangkali juga kita harus timbul kebutuhan baru bahwa literasi digital karena lahirnya revisi undang-undang ini di tatanan praktikal di daerah dan lokal, seyogianya itu kita pikirkan bersama. Jangan-jangan memang perlu ada turunan-turunan yang katakanlah draft akademik perda di daerah ataupun yang sangat sederhana SOP, itu kita bisa bereferensi dari lahirnya undang-undang ini. Oke Pak Odi. Menarik yang Pak Odi sampaikan, tapi justru saya juga langsung berpikir kalau begitu sudah tidak bebas dong kita ini pakai atau kita berdigital. Kalau ini apalagi ini memang lagi marak nih Pak Stephen disuarakan oleh yang menolak revisi UU ITE ini bahwa gampang sekali mengkriminalisasi masyarakat, apalagi berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Nah, Pak Stephen mungkin bisa menjelaskan di revisi UU ITE ini pasal-pasal apa sebenarnya yang masih saat ini menjadi concern dari masyarakat? Memang ini terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini salah satu isu yang sangat menarik di beberapa tahun terakhir ya. Karena harus kita akui bahwa peran daripada teknologi itu sangat besar di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bersosialisasi daripada manusia. Dan hukum merupakan gejala sosial. Nah, lahirnya undang-undang ini didorong dengan perkembangan daripada gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu intensnya hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain ditunjang dengan dan dibantu dengan kemajuan daripada teknologi, ini memunculkan masalah-masalah baru dalam hubungan-hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga semua negara, bukan hanya Indonesia, dirasa perlu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat ini dengan tentunya memberikan kepada masyarakat apa yang seharusnya menjadi hak daripada masyarakat. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memiliki asas, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, kemudian asas itikat baik, asas kehati-hatian, asas manfaat, kemudian ada asas kebebasan untuk menggunakan teknologi. Nah, asas-asas ini adalah nafas daripada undang-undang sebagaimana yang dikatakan oleh Mener Odi tadi, terkait dengan konsideransi daripada undang-undang, yaitu tujuannya adalah untuk yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya, bagian daripada cita-cita nasional, cita-cita negara kita dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian daripada masyarakat informasi dunia. Kemudian dalam upaya juga untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan perekonomian dalam kerangka untuk memajukan kesejahteraan umum. Itu juga bagian daripada upaya negara untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita punya kerinduan untuk membuat masyarakat kita cerdas, kita punya kerinduan untuk membuat masyarakat kita itu sejahtera, dan teknologi adalah salah satu alat yang bisa membantu agar masyarakat itu bisa mencapai keduanya. Nah, persoalannya adalah ketika diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, ada hal-hal yang terjadi di situ yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan, kejahatan dan lain-lain ya, yang perlu akhirnya membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menata agar masyarakat kita di dalam menikmati
upaya untuk mencerdaskan dirinya, memajukan kesejahteraan umum, itu mendapat perlindungan. Oke. Gitu. Jadi itulah alasan ya mengapa ini memang ada hukumnya Ya. dalam kita berdigital. Ya. Harus Jadi ada kalau ada perasaan daripada masyarakat untuk terkesan membatasi, tetapi Ya. sebenarnya upaya dari pemerintah ini adalah justru memberikan perlindungan, karena tidak sedikit masyarakat pengguna teknologi ini juga ternyata dirugikan dengan Baik. hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal seperti yang tadi saya katakan, ada kesusilaan, ada yang berkait dengan pencemaran nama baik, kemudian pemerasan, Oke. pengancaman, dan lain-lain. Baik. Tapi sayangnya memang Pak Stefan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa untuk mengadili atau mempidanakan ini kalau melihat pasal-pasal di revisi UU ITE ini masih multitafsir. Nah, itu mungkin Pak Stefan nanti bisa menjelaskan maksud Oke. multitafsir itu seperti apa dan Iya. bagaimana kita menyikapi itu. Kita akan berbincang ini di segmen selanjutnya ya. Jadi Baik. tahan dulu. Ya, saudara jangan dulu kemana-mana. Kami masih akan kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Nih. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Sapa Manado dan masih dalam segmen perbincangan di studio Kompas TV Manado yang membahas terkait implikasi dari revisi UU ITE tahun 2024 dengan digital lifestyle. Dan di studio Kompas TV Manado masih bersama saya Pak Odi Kaunang selaku pengamat teknologi digital dan Pak Stefan Foges, dosen di Fakultas Hukum Unsrat. Ya, melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus di segmen pertama tadi, Pak Stefan, bahwa memang adanya undang-undang ini karena tentunya untuk melindungi masyarakat sebenarnya, memberikan perlindungan. Ya. Ada asas-asas yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi dari pasal-pasal yang direvisi, ternyata masih ada pendapat-pendapat dari masyarakat bahwa ini masih multitafsir. Ya. Nah, Pak Stefan mungkin jelaskan, ini multitafsir itu sebenarnya seperti apa? Ya, saya kira ini sebuah hal yang wajar ya, karena memang untuk memahami sebuah produk hukum itu tidak mudah. Kami saja sebagai akademisi bidang hukum itu untuk mempelajari hukum itu tidak mudah, apalagi kalau masyarakat awam. Sehingga kalau misalnya dikatakan multitafsir, itu hal yang biasa. Dan memang di dalam ilmu hukum itu ada yang dinamakan ilmu penafsiran. Jadi pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di dalam sebuah undang-undang itu memang penuh dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang harus diartikan, dan kemampuan untuk menginterpretasi pasal dan ayat yang ada di dalam sebuah undang-undang itu ada ilmunya, tidak sembarangan juga. Nah, oleh karena itu tugas sebenarnya utama daripada para stakeholder termasuk akademisi, kemudian dalam hal ini pemerintah, untuk mensosialisasikan undang-undang ini secara baik, secara optimal, sehingga apa yang hendak dituju oleh undang-undang ini bisa dipahami oleh masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa undang-undang ini sejak dibuat di tahun 2008 ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Itu menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah sebuah undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai the living law, hukum yang benar-benar hidup, karena dia beradaptasi dengan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat dijawab dengan perubahan-perubahan dalam undang-undang ini. Nah, sebagaimana yang kita pahami juga bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11 Tahun 2008 itu awalnya itu terdiri atas dua hal penting. Yang pertama adalah pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik yang pada masa itu sudah dalam keadaan yang sedemikian mendesak untuk diatur dalam sebuah undang-undang. Ya. Kemudian selain daripada pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik, pemerintah juga dan masyarakat pada umumnya menyadari bahwa informasi dan transaksi elektronik ini ternyata ada hal-hal yang dapat menjerumuskan masyarakat pengguna itu untuk melakukan hal-hal kejahatan. Dan oleh karena itu diatur juga apa yang dilarang.
Ya. Jadi ada dua hal. Dia mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dan mengatur tentang hal-hal yang dilarang. Gitu. Itu Undang-Undang ITE yang pertama. Nah, ketika dia berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 ini, ada 14 pasal yang sudah ada yang dirubah. Kemudian ada 7 pasal tambahan yang baru. Nah, yang dirubah itu adalah terkait dengan sistem elektronik, kemudian yang ditambahkan adalah terkait dengan kontrak elektronik, ya, yang awalnya tidak ada kontrak elektronik, sekarang sudah ada kontrak elektronik, kemudian juga difokuskan kepada perlindungan terhadap anak. Gitu. Ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui juga dalam perkembangannya, teknologi ini juga berinteraksi dengan anak-anak. Dan sementara undang-undang sebelumnya ternyata dinilai belum cukup melindungi anak-anak. Oleh karena itu, di undang-undang yang baru, nomor 1 tahun 2024, itu juga ada poin tentang perlindungan anak. Gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya saya juga dapat pencerahan nih dari penjelasan Pak Stefan tadi, bahwa kita jangan hanya terfokus nih pada pendapat masyarakat ya yang mengatakan ini dilaranglah kebebasan berpendapatnya, tapi sebenarnya isi dari undang-undang ini banyak hal positif lainnya juga ya. Ada perlindungan anak, juga ini juga mungkin mengatur tentang digitalisasi ekonomi, dan juga mungkin mengenai seperti yang saya katakan tadi bahwa salah satu tujuan daripada dibuatnya Undang-Undang ITE ini adalah untuk kesejahteraan daripada masyarakat, ya. Sehingga pertumbuhan di dalam bidang perdagangan, perindustrian, dan perekonomian itu bisa lebih terarah. Gitu. Baik. Nah, Pak Odi, ini lengkap sekali sebenarnya ya, ini diatur di UU ITE ini. Tapi Pak Odi, yang relevan dengan masyarakat sekarang, bahwa masyarakat Indonesia ini kan punya tingkat pendidikan, pengetahuan, kemampuan yang berbeda-beda ya. Etika juga bermedia sosial, berdigital itu juga beda-beda masing-masing orang. Ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan ini Pak Odi? Artinya supaya seluruh masyarakat ini punya pemahaman yang sama dan sehingga ini meminimalisir terjadi suatu kesalahan-kesalahan ini dari berdigital. Oke, menarik pertanyaannya. Saya mencoba melihat dari dua sisi ya, dari sisi bersikap karena ini ada sebut tadi kata etika dan tidak ada salahnya juga mencoba melihat perkembangan teknologi itu sendiri. Saya cenderung untuk melihat dalam bagaimana kita bersikap supaya tidak dirugikan. Janganlah kita melihat hukum itu ada di belakang, harusnya itu di muka. Artinya sebelum dihukum hindarilah gitu. Karena kalau hukum ini ada di belakang, orang berbuat kesalahan dulu lantas dipunish. Kalau kita melihat progresif, kita suka dengan kalimat tadi, the living of law. The living of law melihat itu sebaiknya hukum itu ada di depan, sehingga orang jangan takut berbuat salah dulu sehingga tidak menjadi pelanggaran hukum. Dan itu yang memang tergambar pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama. Karena bagaimana ini hukum digital ini ada di depan, dengan kata lain program-program literasi seperti kita atau pers juga bersama-sama untuk mengajak masyarakat alert terhadap hukum dan coba menghindari kesalahan. Nah, dan yang kedua, yang ingin ini dari sisi teknologi, karena teknologi juga kan berkembang. Apa yang kita hadapi sekarang dengan kehadiran AI atau saya sebut dengan para alien ya, manusia-manusia baru. Manusia baru itu hidup loh, bertransaksi elektronik mereka ini. Nah itu kan yang perlu diatur, perlu diatur karena ada HANA, NIK HANA di darat, NIK HANA juga ada buka online account banking gitu kan, dan itu dikontrol oleh seseorang. Ini account banking ini pada dunia virtual. Nah hukum itu kalau the living of law yang menarik kata Pak Fogus tadi, harusnya juga menyisir hal itu supaya kita jangan dirugikan, lembaga ekonomi nggak dirugikan. Nah ini yang kita sepakat bahwa bagaimana kita bersikap, sebaiknya kita mempertajam dan memperbanyak literasi digital agar masyarakat jangan membuat kesalahan
semua lah, bukan hanya masyarakat pada umumnya, supaya jangan melanggar hukum. Sebab kalau ada hukum nggak enak nanti akan dipanis macam-macam gitu loh kan. Lebih baik mencegah. Itu the living of law itu juga menyangkut pencegahan, tetapi the living of law itu juga harus melihat loh ke depan memang perlu ada aturan-aturan tambahan untuk mengatur para alien ini. Jangan-jangan mereka bertransaksi kehidupan beli beras di Indomaret, padahal bukan manusia, alien yang mengorder kan. GoFood misalnya, bisa kan nanti ada alien yang order GoFood. Nah, ini kemungkinan yang harusnya juga dibangun literasi tambahan ataupun produk-produk hukum tambahan supaya itu diakomodasi. Undang-undang revisi yang sudah dilakukan sudah sangat maju, tetapi ternyata kalau kita bereferensi dari the living of law, tergambar masih banyak ternyata pekerjaan yang harus dilakukan. Dan itulah barangkali kita bersama pers dan akademik tentu untuk membantu dalam pekerjaan besar ini. Ya, ini hal progresif ini ya, Pak Odi ya. Kita berbicara tentang AI. Tapi menarik memang itu, tapi memang itu mungkin ya bisa dicoba untuk dibicarakan atau diusulkan lagi ya mengenai hal tersebut. Namun sebelum ke sana Pak Odi, saya kembali lagi ke yang paling sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Ini kebebasan kita Pak Odi untuk mengeluarkan pendapat, untuk menyatakan kritik. Nah, itu dia yang menjadi permasalahan di masyarakat sekarang, yang makanya memang banyak yang menyayangkan dengan revisi UU ITE ini. Saya melihat sekali lagi dari sisi teknologi. Teknologi itu sifatnya jujur. Teknologi itu jujur. Input itu sama dengan output. Idealnya ya, input saya masukkan satu, harusnya satu. Tetapi kan ada kebanyakan yang terjadi, saya masukkan satu, yang keluarnya 0,9, berarti ada error 0,1. Errornya itu terjadi karena berbagai kepentingan. Ya, betul. Man behind the gun, dan atau teknologi itu sendiri. Nah, kalau man behind the gun kita sama-sama ketahui itu banyak sekali dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, kepentingan politik sekalipun. Tetapi teknologi ini sendiri kadang-kadang bukan kita punya, satelitnya bukan kita punya, satelitnya dipunya Elon Musk. Kalau kita mau bawa ke lebih besar lagi kan, jadi ada faktor lain mengapa itu error terjadi. Nah, hukum kita itu belum mengapai itu. Hukum yuridiksi ITE dan revisi ini nggak bisa ngatur tuh internet yang ada di udara gitu kan, karena dia lintas area yuridiksi. Tetapi saya suka dengan istilahnya Pak Stefan tadi, the living of law. Hukum itu hidup. Jadi kalaupun kita belum terakomodasi dengan instrumen yang ada, dan itulah tugas kita pers, menurunkan itu sehingga ada SOP baru di tatanan daerah lokal. Turunan daripada, kalaupun tidak ada PP dan kalau tidak ada burung yang bernyanyi, kita harus bernyanyi lah ya. Oke, Pak Odi. Nah, kalau begitu mungkin di segmen berikutnya Pak Odi bisa menjelaskan ya turunan-turunan secara teknis dari apa arti yang tertuang di UU ITE ini, mulai dari mentransmisi, mendistribusi, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat supaya memang kita lebih tahu apa yang tidak boleh untuk kita lakukan bersama. Ya, saudara, jangan dulu kemana-mana, kita akan membahas ini di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Ya, saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Manado. Kita tiba di segmen akhir dari perbincangan mengenai implikasi revisi UU ITE dengan digital lifestyle. Di segmen yang terakhir ini, Pak Odi dan Pak Stefan, saya ke Pak Odi terlebih dahulu. Pak Odi, saya mungkin akan ambil salah satu contoh saja ya dari UU ITE tahun 2024, ini di pasal 27 ayat 1. Ada kata-kata kunci di dalamnya, yakni mengenai menyiarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Ini kan istilah-istilah yang berhubungan dengan kegiatan berdigital. Pak Odi, silakan dijelaskan ini seperti apa ini maksudnya? Baik, bagus pertanyaannya. Jadi kata mentransmisikan erat kaitannya dengan sebuah institusi, katakanlah sebuah stasiun
penyiaran. Ya. Dia mentransmisikan sinyal itu ke sebuah titik access point, dan itu sinyal itu bisa diakses oleh konsumen dari titik access point. Itu mentransmisikan, mengirimkan sebuah sinyal internet. Itu paling mudah diterjemahkan, diartikan apa transmisi. Kalau mendistribusikan, itu erat kaitannya dengan seseorang yang punya sumber informasi, yang memproduksi informasi, dan mendeliverikan informasi itu melalui kanal-kanal yang ada. Entah kanal, mohon saya sebut kanal radio, kanal televisi, kanal tekstual, yang kadang-kadang sekarang erat kaitan dengan konvergensi. Konvergensi digital kan artinya handphone kita kan sebenarnya bisa suara, bisa teks, bisa video. Nah, mendistribusikan adalah seseorang memproduksi informasi dan mendistribusikannya menggunakan teknologi dengan kanal ini. Kalau mentransmisikan itu terikat dengan stasiun-stasiun, ada network-network yang mentransmisikan untuk produksi di titik A, di kota A, dia transmit ke titik B, ke kota B, dan didistribusikan di kota B. Dan itulah yang terjadi sekarang. Polemik sekarang, produksinya mungkin ada di luar negeri, dia transmisikan ke Indonesia, dan didistribusikan di Indonesia. Itu dilarang oleh undang-undang ini. Berarti itu, walaupun ini lintas negara, ini bisa kena juga, Pak Odi? Nah, itu baik. Jadi, yurisdiksi Indonesia adalah di ruang digital ini yang tercover oleh hukum yang existing di sini tentunya ya. Tentu itu akan terikat dengan hukum bagaimana frekuensi dan semuanya. Tapi ujung-ujungnya pemerintah ingin melindungi dari sisi konsumen agar semua masyarakat Indonesia, ekosistem bisnis apapun akan terlindungi dari dampak negatif sinyal informasi yang didistribusikan. Jadi keberadaan undang-undang ini sebenarnya erat di sisi end user sebenarnya. Sebab di sisi produsen relatif belum bisa dijangkau tuntas. Kalau itu produsen informasi ada di yurisdiksi Indonesia, tentu berlaku undang-undang ini. Tetapi kalau itu produsen informasi itu ada di luar negeri yang sinyalnya diterima Indonesia, relatif ini perlu percakapan yang lebih serius untuk bagaimana kita menjangkau itu. Nah, ini yang saya ingin menjelaskan apa arti distribusi, mentransmisikan, dan mendeploykan seperti tekstual di undang-undang itu. Sesungguhnya sangat menarik bahwa the living of law ini seharusnya kita harus tumbuh-tumbuhkan supaya paling tidak the living of law itu dapat melindungi lokal kita, masyarakat kita sebagai pengguna teknologi digital ini. Oke, baik Pak Wadi. Ya, nah itu mengenai istilah-istilah agar supaya kita juga tahu ya Pak Odi bahwa sampai di mana batasan-batasan kita. Nah, kemudian ke Pak Stefan. Pak Stefan, saya juga ingin mengutip pasal yang lainnya, ini yang direvisi. Kalau ini ke Pak Stefan, saya tertarik untuk membahas mengenai perbuatan-perbuatan yang dilanggar lah di sosial, yang dilarang. Nah, di pasal 27A. Ini dari pasal sebelumnya, pasal 27 ayat 3. Di pasal 27A berbunyi setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, ini masyarakat ini artinya definisi dari menuduhkan. Menuduhkan ini kan kalau definisinya itu seperti apa kalau menuduhkan Pak Stefan? Mungkin maksud kita sebenarnya nggak mau ke sana, tapi bisa jadi diartikan itu sudah menuduh. Nah, kita akhirnya kena pidana, gimana Pak? Jadi memang sebagaimana yang tadi sempat kita perbincangkan di sesi jedah tadi ya, bahwa setiap orang itu hukum itu mengatur dua hal, yaitu hak dan kewajiban daripada person ataupun badan hukum, subjek hukum. Person dan badan hukum itu adalah subjek hukum, dan hukum mengatur dua hal dari person dan badan hukum itu, yaitu hak dan kewajiban.
Dari hak dan kewajiban ini lahir tanggung jawab. Nah, setiap manusia di dalam melakukan tindakannya itu dia based on hak dan kewajiban dia. Nah, kemudian ketika dia telah melakukan tindakannya, maka dia harus punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Terkadang di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, manusia itu ketika cepat menerima informasi, dengan secepat mungkin juga dia akan mentransfer informasi yang diperoleh itu kepada orang lain. Dan itu adalah sifat daripada manusia, yaitu makhluk komunikasi, makhluk informasi. Sehingga terkadang informasi yang belum tentu benar telah diterima oleh yang bersangkutan, kemudian diteruskan kepada orang lain, sehingga informasi yang tidak benar ini menjadi pengetahuan publik. Gitu. Nah, kalau misalnya informasi ini tidak berdampak terhadap atau menimbulkan kerugian bagi orang lain, mungkin tidak akan masalah. Tetapi ketika akhirnya dia menimbulkan kerugian bagi orang lain, ini akan menjadi persoalan. Dan hukum ada untuk melindungi semua kepentingan manusia, gitu, siapapun itu. Gitu. Sehingga kalau ada orang yang merasa dirugikan dari sebuah perbuatan tersebarnya informasi yang tidak benar, maka hukum harus menegakkan keadilan. Gitu. Ya, dan orang yang menyebarkan informasi mau tidak mau harus mampu mempertanggungjawabkan. Gitu, apa yang sudah dia lakukan. Nah, terkait dengan Undang-Undang ITE, ada begitu banyak hal yang sebenarnya perlu dipahami oleh masyarakat. Karena di dalam undang-undang ini ada begitu banyak istilah yang orang hukum pun itu sulit untuk mempelajari. Ya. Di situ ada informasi elektronik. Itu kita harus tahu informasi elektronik itu apa aja. Ya. Situ ada berbicara, tadi sudah sempat disampaikan oleh Mner Odi tadi, bukan hanya terkait dengan visual, bukan hanya terkait dengan suara, ada banyak hal, ada huruf, angka, kode, akses, simbol, itu semua adalah bentuk daripada informasi elektronik. Kemudian informasi elektronik ini, dia bisa menjadi dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini adalah kumpulan daripada informasi elektronik yang dianalogkan, yang berubah menjadi sebuah digital, yang akhirnya bisa berubah juga menjadi sebuah istilahnya elektromagnetik. Jadi dia bisa optikal bentuknya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang sebenarnya diambil dari dunia teknologi, dunia teknik ini, Pak Odi, ya, yang cantumkan dalam undang-undang ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, komen dari misalnya seorang Hana dalam sebuah postingan seseorang, mungkin menurut Hana itu adalah sebuah komen antara Hana dengan teman Hana yang Hana komenkan. Tetapi efek daripada komen itu yang berada dalam sebuah platform Facebook, yang security-nya itu dipublish, berarti terbuka untuk publik. Jadi komen Hana itu terpublikasi. Ketika sebuah komen dia masuk kepada ruang publik, maka itu akan menimbulkan efek publik. Nah, di mana apa yang disampaikan oleh seseorang yang sifatnya mungkin komunikasi dua arah, tetapi karena terpapar secara publik itu menjadi konsumsi publik. Jadi siapapun di situ akan bisa memberikan pendapat terhadap komen yang disampaikan oleh seorang Hana. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa dalam penggunaan platform media sosial itu kita juga dituntut untuk memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum itu sendiri. Kalau kita semuanya sudah paham norma, sebenarnya apapun wadahnya mau itu di digital ataupun dunia konvensional, sebenarnya kita bisa terhindar dari ancaman hukum, karena kembali lagi ke norma. Tapi memang untuk norma di digital, ini kita sebut dengan digital lifestyle, ini harus sering diedukasi ini ke masyarakat, supaya mereka lebih paham dan lebih mengerti lagi bahwa semua itu diatur gitu loh. Itulah kenapa kita ada UU ITE.
Tapi yang terpenting ya Pak Stefan, bahwa kalau ada orang yang merasa dirugikan, hanya dia kan yang bisa delik aduan. Dia ya, Itu yang delik bisa aduan. diproses. Jadi untuk pasal 27 itu termasuk dengan delik aduan. Pencemaran nama baik dan penghinaan itu termasuk delik aduan. Yang bersangkutan langsung yang merasa dirugikan yang melaporkan. Oke, baik. Ya, Pak Stefan dan Pak Odi, demikian diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Masih banyak hal sebenarnya tadi yang mungkin belum sempat saya diskusikan bersama dengan pengamat teknologi digital dan juga dosen Fakultas Hukum Unsrat, tapi karena waktu terbatas, kita harus sudahi. Semoga di kedepannya ada diskusi-diskusi menarik lagi lainnya. Ya, dan saudara, demikianlah Sapa Manado di pagi hari ini, berakhir sampai di sini. Dan sebelum kami menutup segmen perbincangan, kami hadirkan kata-kata motivasi untuk Anda. Ini dia. Ya, saudara, itulah tadi kata-kata motivasi untuk menyemangati Anda di sepanjang hari ini. Dan akhirnya segmen Sapa Manado berakhir di sini. Jangan lupa terus saksikan program Sapa Manado setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6.30 WITA, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Hana Imbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.